Saya minum kunyit tiap hari. Kok saya sakit? Itulah pertanyaan pertama yang muncul di benak saya saat dokter menunjukkan hasil tes darah saya di puskesmas minggu lalu. Nama saya Darto, 70 tahun, pensiunan buruh tani di daerah Purworejo. Sejak pensiun 5 tahun lalu, saya benar-benar fokus menjaga kesehatan. Saya melakukan senam lansia, menanam sayur di pekarangan. Dan yang paling saya banggakan adalah minum air rebusan kunyit tiap pagi. Saya bukan orang yang hanya ikut-ikutan orang. Saya sudah banyak membaca artikel tentang manfaat kunyit, seperti sebagai anti radang, menguatkan sendi, melancarkan peredaran darah, bahkan mencegah kanker. Istri saya juga mendukung saya. Ia selalu membuat air rebusan kunyit yang dicampur sedikit madu tiap pagi. Saya yakin itu sebabnya saya masih sehat di usia 70-an. Namun beberapa bulan terakhir ini, tubuh saya mulai memberikan sinyal-sinyal aneh. Awalnya, saya pikir itu karena cuaca dingin. Badan saya sering pegal-pegal, lutut saya sakit setelah bangun tidur. Dan yang paling mengkhawatirkan, perut saya terasa penuh dan mual setelah sarapan. Saya bahkan sering kentut, yang sebelumnya jarang saya alami. Mungkin saya masuk angin, pikir saya. Namun, keanehan itu terus berlanjut. Saya mulai cepat lelah padahal baru saja menyapu halaman. Kadang-kadang jantung saya berdebar-debar setelah makan. Istri saya khawatir, tetapi saya meyakinkannya. Mungkin saya hanya lelah. Klimaksnya adalah ketika saya terjatuh saat memberi makan ayam. Rasanya seluruh dunia berputar dan pandangan saya kabur sejenak. Beruntung, keponakan saya melihat saya dan membantu saya duduk. Saat itu, istri saya tidak mau kompromi lagi. Keesokan harinya, ia langsung membawa saya ke pusat kesehatan terdekat. Di klinik, saya menceritakan semuanya kepada dokter gejala-gejala yang saya alami, pola makan saya, dan tentu saja kebiasaan saya mengonsumsi kunyit di pagi hari. Dokter tampak tertarik, bahkan sedikit terkejut. "Pak Darto, boleh saya tahu apa saja yang biasa Anda makan untuk sarapan setelah mengonsumsi kunyit?" "Biasanya tahu goreng, tomat dari kebun, kadang bayam. Kalau buah, saya makan jeruk," jawab saya jujur. Dokter itu mendesah kecil dan mulai menjelaskan sesuatu yang mengejutkan saya. "Kunyit memang sangat baik, Pak. Tapi, tidak semua makanan cocok untuk dikonsumsi bersama kunyit. Malah, kunyit bisa memberikan efek sebaliknya." Saya mengernyit. "Apa maksud Anda, dokter?" "Ini, Pak," lanjutnya sambil membuka buku dan menunjukkan beberapa bagan penelitian. "Kunyit mengandung kurkumin, senyawa yang sangat kuat. Namun, jika dikombinasikan dengan makanan tertentu seperti yang Anda makan setiap hari, reaksinya bisa negatif. Misalnya, kunyit dapat mengganggu penyerapan zat besi, merusak fungsi hati, dan mengiritasi lambung." Saya sungguh tidak menyangka. Selama ini, saya pikir semakin banyak makanan sehat yang saya kombinasikan, semakin baik hasilnya. Ternyata, tidak semua kombinasi sehat itu aman. Saya mulai merasa takut. Apakah selama ini saya telah meracuni tubuh saya sendiri? Saya menatap istri saya, yang juga tampak terkejut. Ia berbisik, "Apakah kita salah, Pak Darto?" Saya tidak dapat menjawab. Saya tahu, di pagi hari, kami selalu mengonsumsi kunyit, lalu sarapan dengan tahu goreng hangat, tomat segar dari halaman belakang, dan sup bayam bening. Kami merasa itulah menu terbaik untuk usia kami. Namun, sekarang, kata dokter, itulah sumber masalahnya. Saya menggigit bibir. "Jadi, saya harus berhenti mengonsumsi kunyit, dokter?" Dokter menggeleng pelan. "Tidak perlu berhenti. Namun, Anda harus tahu 3 makanan utama yang tidak boleh dikonsumsi bersama kunyit. Kita akan jadwalkan agar kunyit tetap aman dan bermanfaat." 3 makanan. Saya menatapnya dengan rasa ingin tahu. "Makanan apa saja itu?"
Saya merasa seperti berada di ambang rahasia besar yang belum pernah saya ketahui. Dan dari sini, hidupku berubah. Melanjutkan ke bagian cerita berikutnya, kita akan belajar dan membahas 3 makanan yang tidak boleh dimakan bersama kunyit. Hal kedua yang sering kita makan setiap hari. Saya masih tidak percaya. Setelah bertahun-tahun menganggap kunyit sebagai obat mujarab, saya duduk di ruang dokter dengan perasaan campur aduk. Saya menatap dokter itu, berusaha menyembunyikan rasa takut dan malu yang muncul di saat yang bersamaan. "Pak Darto," kata dokter itu sambil mengarahkan layar tablet ke arah saya, "Anda benar, kunyit memang bagus. Namun, jika dikombinasikan dengan makanan tertentu, kunyit dapat menimbulkan interaksi negatif dalam tubuh, terutama di usia tua." Saya mengangguk pelan. Hanya satu pertanyaan yang terus terngiang di kepala saya. Makanan apa saja yang harus saya hindari saat mengonsumsi kunyit imbin Batatadidin? Kemudian dokter itu menyerahkan sebuah daftar dan mulai menjelaskan masing-masing. Penjelasannya membuat saya dan istri merinding. 1. Produk olahan kedelai, tahu dan tempe goreng. Bagi saya, ini seperti tamparan di wajah. Tahu goreng adalah makanan favorit saya sejak saya masih kecil. Hampir setiap pagi, saya makan 2 potong tahu goreng hangat buatan istri saya, dan terkadang tempe goreng. Tahu sangat menyehatkan. Dokter, sela saya pelan. "Ya, Pak, tapi tahu dan tempe, terutama yang digoreng, mengandung lemak jenuh dan fitoestrogen. Bila dikombinasikan dengan kurkumin dari kunyit, keduanya dapat mengganggu kemampuan hati untuk memproses hormon. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormon, terutama pada orang tua." Saya tercengang. Saya selalu mengira tahu itu netral, tidak berbahaya. Namun ternyata kurkumin dan fitoestrogen merupakan kombinasi yang dapat mengganggu proses detoksifikasi hati, bahkan menyebabkan peradangan ringan yang tidak langsung terasa. Jika dikonsumsi setiap hari selama bertahun-tahun, efeknya bisa kumulatif. "Pak, Anda mungkin merasa sehat lahir dan batin, tetapi di dalam tubuh Anda bekerja keras untuk menyeimbangkan campuran yang tidak cocok ini." Saya menundukkan kepala. Saya tidak tahu harus menjawab apa. Istri saya menatap saya dengan ekspresi bersalah. 2. Buah asam, tomat, jeruk, dan teman-temannya. Ini bahkan lebih mengejutkan. Kami punya tanaman tomat di halaman belakang. Hampir setiap hari istri saya memetik beberapa buah kecil berwarna merah terang untuk dimakan mentah atau dibuat jus. Dengan menambahkan jeruk yang sering kami beli dari pasar, saya menyadari bahwa kami sering memadukan kunyit dengan buah-buahan yang sangat asam. "Pak Darto," lanjut dokter tersebut, "buah-buahan yang sangat asam seperti tomat, jeruk, nanas, dan semangka dapat meningkatkan keasaman lambung. Bila dimakan bersama kunyit, reaksi asam ini akan semakin parah, terutama saat perut kosong." Saya mulai mengerti. Mungkin itu sebabnya saya merasa mual dan kembung setelah sarapan beberapa waktu lalu. Bukan karena masuk angin, melainkan karena campuran kunyit dan asam yang menggigit lapisan lambung saya tanpa saya sadari. Lambung orang tua tidak sekuat dulu. Imbuhnya, bila terlalu sering terpapar kombinasi asam dan senyawa kuat seperti kurkumin, lapisan lambung dapat teriritasi. Dalam jangka panjang, ini dapat menyebabkan gastritis kronis atau refluks asam. 3. Sayuran yang mengandung oksalat tinggi, bayam, daun singkong, dan bit. Yang satu ini membuat saya berhenti sejenak. Bayam adalah makanan pokok di rumah saya. Pagi ini, sebelum pergi ke pusat kesehatan, istri saya memasak sup bayam dengan irisan bawang putih. Kami selama ini percaya bahwa bayam kaya akan zat besi dan baik untuk orang tua. Sayuran memang baik untuk Anda, Pak. Namun, yang mengandung oksalat tinggi seperti bayam atau daun singkong dapat mengikat zat besi dalam tubuh. Jika dimakan bersama kunyit,
Penyerapan zat besi juga akan terhambat, yang dapat menurunkan kadar zat besi dalam darah, terutama jika kondisi ini terjadi terus-menerus. Jelas dokter tersebut. Saya baru sadar, mungkin ini sebabnya tubuh saya akhir-akhir ini terasa lemas. Oksalat plus kurkumin obiado kombinasi yang memperparah anemia. Dan saya tidak pernah tahu sebelumnya. Pak Darto, semua makanan ini tidak berbahaya secara sendiri-sendiri. Namun, jika dikombinasikan dengan kunyit, efek sinergisnya justru dapat membahayakan tubuh. Perlahan, tapi pasti. Saya merasa seperti baru saja membuka mata setelah hidup dalam kabut dalam waktu yang lama. Kesimpulan yang dokter berikan membuat saya berpikir. Saya menatap istri saya. Dia juga tampak sedih. Kami berdua merasa bahwa semakin banyak makanan sehat, semakin baik. Namun, kenyataannya, pengetahuan hanyalah sebagian darinya. Kunyit adalah emas, tetapi emas pun bisa berbahaya jika dicampur dengan bahan yang salah. Jadi, haruskah saya berhenti memakannya? Dokter tanya saya lembut. Dokter tersenyum. Tidak, dokter, bukan berhenti. Namun, itu butuh waktu. Pisahkan konsumsi kunyit dari makanan tersebut. Beri waktu beberapa jam. Dan beberapa makanan dapat diganti dengan pilihan lain yang lebih sesuai. Saya merasa lega dan juga sedikit malu. Selama bertahun-tahun, saya percaya bahwa saya menjalani gaya hidup sehat. Namun, hari ini saya menyadari sesuatu yang penting. Niat baik tanpa pengetahuan yang tepat dapat menjadi bumerang. Namun, pertanyaan saya belum berakhir. Karena sekarang saya ingin tahu, bagaimana saya harus mengatur ulang pola makan saya agar saya tetap bisa mendapatkan manfaat kunyit, tetapi tanpa risiko negatif dari kombinasi makanan tersebut. Dan pertanyaan itu membawa saya pada sebuah keputusan penting. Lanjut ke bagian cerita berikutnya. Anda akan melihat perubahan pola makan Bapak Darto, tips aman, mengonsumsi kunyit tanpa mengorbankan sarapan favorit Anda. Setelah mendengarkan penjelasan dokter, saya merasa seperti orang yang tadinya berada di jalan yang gelap, kini diberi lentera. Kunyit memang emas bagi tubuh, tetapi saya menggunakannya sebagai pedang bermata dua, berniat menyembuhkan, tetapi diam-diam menyakiti. Namun hidup harus terus berjalan, dan sebagai orang tua yang terbiasa dengan kebiasaan, saya tahu bahwa mengubah kebiasaan bukanlah hal yang mudah, apalagi jika kebiasaan tersebut dibangun dari niat yang baik dan telah dilakukan selama bertahun-tahun. Saya dan istri berdiskusi panjang setelah pulang dari pusat kesehatan. Di meja dapur, kami membongkar semua daftar makanan yang biasa kami konsumsi setiap hari. Tahu, tempe, tomat, bayam, jeruk, semuanya ada dalam rutinitas kami. Namun, kami tidak bisa membuang semuanya. Itu bukan solusinya. Yang kami butuhkan adalah penyesuaian, bukan eliminasi. Langkah pertama, jadwalkan ulang asupan kunyit. Anda saran dokter yang paling membantu saya tenang adalah bahwa saya tidak perlu berhenti mengonsumsi kunyit. Kuncinya adalah kapan dan bagaimana saya mengonsumsinya. Sebelumnya, saya minum air kunyit pukul 6 pagi, lalu sarapan 1 jam kemudian dengan menu lengkap, tahu goreng, tomat, dan sup bayam. Sekarang, saya mengubah strategi saya. Saya masih minum air kunyit di pagi hari, tetapi saat perut kosong, saya minum segelas air hangat terlebih dahulu, lalu makan pisang atau sepotong ubi jala rebus sebagai penyangga. Kemudian, saya menunggu 2 jam sebelum sarapan. Masa tunggu ini memberi waktu bagi tubuh saya untuk memproses kurkumin sebelum terpapar makanan lain. Perubahan ini kecil, tetapi dampaknya sangat besar. Dalam beberapa hari, saya mulai merasa lebih baik, mual dan kembung mereda. Tubuh saya tidak bereaksi sebaik sebelumnya. Langkah kedua, ubah menu sarapan Anda. Sarapan adalah makanan favorit saya, dan tahu goreng adalah cinta sejati saya.
Namun demi kesehatan, saya mulai menggantinya secara bertahap. Tahu goreng, tidak lagi. Sekarang saya merebus atau mengukus tahu, lalu menambahkan sedikit kecap manis dan irisan daun bawang. Rasanya tetap lezat dan jauh lebih ringan di perut. Tomat diganti dengan mentimun atau pepaya. Mentimun segar memberikan sensasi renyah dan menyegarkan. Pepaya membantu pencernaan. Bayam saya tidak membuangnya, tetapi saya tidak memakannya di hari yang sama dengan kunyit. Saya menjadwalkan bayam untuk makan siang atau sore hari saat tubuh saya netral terhadap efek kunyit di pagi hari. Istri saya juga secara proaktif menambahkan sayuran seperti wortel dan labu, yang lebih aman jika dikombinasikan dengan rempah-rempah. Saya belajar prinsip penting dari proses ini, bukan hanya apa yang kita makan, tetapi juga kapan dan dengan apa yang kita konsumsi. Langkah ketiga, tambahkan perlindungan lambung dan keseimbangan zat besi. Dokter saya menyarankan saya untuk menyeimbangkan efek kurkumin dengan beberapa bahan alami lainnya. Makan pisang dan ubi jalar sebelum mengonsumsi kunyit untuk menghindari perut kosong yang langsung diserang oleh kurkumin. Minum air jahe hangat di sore hari untuk menetralkan asam lambung. Sayuran rendah oksalat seperti selada air atau daun kelor untuk menyeimbangkan zat besi tanpa risiko batu ginjal. Yang paling menyentuh saya adalah bagaimana istri saya mendukung saya tanpa banyak bertanya. Dia mulai mencoba resep baru, kadang gagal, kadang berhasil. Namun dia terus mencoba, dan itu membuat saya merasa lebih kuat. Perubahan terlihat dalam 2 minggu. Saya tidak ingin menebusnya, namun setelah 2 minggu menjalani pola hidup baru ini, saya merasakan perbedaan yang sangat besar. Persendian saya tidak lagi kaku di pagi hari. Saya merasa lebih baik, tidak ada lagi kembung atau mual. Saya bisa berjalan lebih jauh tanpa cepat lelah. Dan yang paling saya syukuri adalah jantung saya berhenti berdetak tidak normal setelah makan. Saya bahkan dapat mengikuti kelas olahraga senior minggu lalu. Teman-teman saya bertanya-tanya mengapa saya terlihat jauh lebih baik. Obat herbal apa yang Anda gunakan, Tuan Darto? Salah satu dari mereka bertanya. Saya tertawa. Sama kunyit. Namun, sekarang saya tahu caranya. Menginspirasi orang lain. Suatu hari, keponakan saya merekam, saya menjelaskan aturan baru kunyit kepada tetangganya. Dia mengunggahnya ke media sosial dan secara mengejutkan, videonya mendapat banyak penayangan. Ada banyak komentar. Saya juga suka kunyit, tetapi saya sering merasa mual. Mungkin ini cara untuk menghibur saya. Saya baru tahu kalau tahu goreng bisa bereaksi dengan kunyit. Terima kasih, saya akan mengubah cara saya mengonsumsi kunyit di rumah. Melihat banyak orang yang terbantu dengan pengalaman saya pun sadar kesalahan saya di masa lalu bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Saya bukan ahli gizi, bukan dokter, namun saya punya pengalaman praktis, dan pengalaman itu layak dibagikan agar orang lain tidak mengalami situasi yang sama. Namun, ada satu hal yang belum terselesaikan. Meskipun saya sudah mengadopsi metode baru yang lebih aman, saya masih punya kekhawatiran bagaimana kalau saya mengalami efek samping jangka panjang akibat kombinasi yang salah selama bertahun-tahun. Apakah tubuh saya masih punya luka dari tahun-tahun sebelumnya? Saya perlu tahu tanda-tanda apa saja yang harus saya perhatikan. Saya juga ingin tahu apa saja tanda-tanda awal kerusakan hati atau lambung akibat kombinasi kunyit dan makanan yang salah. Jadi, saya memutuskan untuk kembali ke dokter untuk mendengar peringatan terakhir yang sangat penting bagi semua lansia yang mengonsumsi kunyit setiap hari. Mari kita lanjutkan ke bagian cerita selanjutnya. Peringatan terakhir dokter tanda-tanda bahwa tubuh Anda diserang oleh kombinasi kunyit yang salah. Hari sudah mendung ketika saya kembali ke pusat kesehatan dengan sebuah pertanyaan yang menghantui saya. Apakah ada kerusakan yang tidak terdeteksi pada tubuh saya?
akibat kombinasi kunyit dan makanan yang tidak sehat selama bertahun-tahun. Perubahan pola makan saya benar-benar menunjukkan hasilnya. Tubuh saya terasa lebih ringan, perut saya tidak lagi mual setiap pagi, dan saya bahkan bisa tertawa lepas bersama cucu-cucu saya. Namun di balik semua itu, ada rasa takut yang tidak dapat saya hilangkan. Bagaimana jika kerusakan itu bersifat jangka panjang dan berkembang diam-diam tanpa saya sadari? Dokter menyambut saya dengan hangat. Ia tersenyum dan berkata, "Pak Darto, saya senang mendengar bahwa Anda merasa lebih baik. Namun, saya tahu ada hal lain yang ingin Anda tanyakan kepada saya." Saya mengangguk. "Ya, dokter, saya ingin tahu bagaimana saya bisa mengenali tanda-tanda bahwa tubuh saya benar-benar terganggu oleh kebiasaan lama saya. Apakah saya perlu melakukan tes khusus atau cukup dengan melihat gejala luarnya saja?" Dokter itu menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan nada serius, "Pak Darto, tubuh manusia itu sangat cerdas. Ia selalu memberi sinyal ketika ada sesuatu yang salah. Namun, kita sering memberi sinyal itu hingga semuanya terlambat." 1. Gangguan lambung tampak sepele tetapi berbahaya. Hal pertama yang dijelaskan dokter adalah tentang lambung. Banyak orang mengira asam lambung hanya berkaitan dengan nyeri lambung atau mual. Padahal, iritasi lambung kronis dapat berkembang menjadi tukak lambung atau, dalam jangka panjang, gangguan pencernaan kronis yang menurunkan kualitas hidup. Gejala yang perlu diwaspadai: mual terus-menerus tanpa alasan yang jelas. Perut terasa penuh meskipun baru makan sedikit. Sering bersendawa berlebihan setelah makan rempah atau makanan asam. Rasa pahit di mulut saat bangun tidur di pagi hari. Saya menyimak dengan saksama. Dulu saya sering mengalaminya, tetapi saya pikir itu normal. Kombinasi kunyit dan buah-buahan asam seperti tomat atau jeruk memperparah iritasi lambung, dan jika dilakukan terus-menerus dapat menyebabkan tukak pada lapisan lambung tanpa Anda sadari. Jelasnya, 2. Hati Anda baik-baik saja sampai terlambat. Saya selalu mengira bahwa hati hanya bermasalah jika kita minum alkohol. Namun ternyata interaksi antara kunyit dan makanan seperti tahu goreng, tempe, atau makanan tinggi lemak jenuh juga dapat memberi beban besar pada organ ini. Fitoestrogen dari kedelai yang dikombinasikan dengan kurkumin dapat membuat hati bekerja lebih keras untuk memproses hormon dan lemak. Hal ini sangat berbahaya bagi orang-orang yang fungsi jantungnya mulai menurun secara alami. "Apa saja gejalanya?" dokter tanya saya. "Dokter, apakah hati tidak sakit?" "Ya," jawabnya. "Namun ada gejala tidak langsung yang bisa Anda amati. Gejala awal masalah hati ringan. Kulit atau mata agak kuning jika diperhatikan. Mudah lelah meskipun tidak melakukan aktivitas berat. Mual atau kehilangan nafsu makan. Kulit sedikit gatal. Urin berwarna lebih gelap. Jika Anda mengalami salah satu gejala ini saat mengonsumsi kunyit, kemungkinan besar fungsi hati Anda terganggu." Imbuh dokter tersebut. Saya terdiam. Dalam hati, saya mulai mengingat, suatu pagi, saya merasa kulit saya gatal dan saya merasa lebih lelah tanpa alasan. Saya dulu berpikir itu hanya karena cuaca atau usia, namun sekarang semuanya masuk akal. 3. Tanda-tanda kekurangan zat besi kronis. Ini adalah tanda yang paling menonjol. Saya ingat betul beberapa bulan lalu, saya sering pusing saat berdiri dengan cepat atau merasa kering meskipun sudah cukup tidur. Ternyata ini bisa jadi tanda anemia ringan akibat pola makan saya. Bayam dan daun singkong memang tinggi zat besi, tetapi juga tinggi oksalat. Jika dikombinasikan dengan kunyit, zat besi tidak dapat diserap secara optimal. Efek ini bersifat kumulatif, terutama jika dikonsumsi setiap hari. Kata dokter, gejala kekurangan zat besi: pusing saat berdiri setelah duduk, wajah pucat atau lesu,
lidah terasa nyeri atau terbakar, detak jantung cepat meskipun tidak berolahraga, ujung jari dan bibir merah muda. Dokter saya menyarankan agar saya melakukan hitung darah lengkap minimal 6 bulan sekali untuk memantau kadar hemoglobin dan fungsi hati saya. Dokter juga memberikan saya brosur yang berisi tabel interaksi jamu dan makanan pada lansia yang sangat membantu. Saya tidak sendirian. Yang membuat saya terharu adalah ketika saya mengetahui bahwa banyak lansia lain juga mengalami masalah yang sama tanpa menyadarinya. Dokter menunjukkan beberapa data kecil dari kliniknya. Lebih dari 60% pasien lansia yang rutin mengonsumsi herbal alami seperti kunyit ternyata mengalami gejala sakit perut ringan hingga sedang. Sebagian besar dari mereka tidak menyadari bahwa kombinasi makanan yang mereka konsumsi justru memperburuk kondisi mereka. Dan sisanya sudah terlambat. Mereka datang saat sudah mengalami tukak lambung, batu ginjal, atau gangguan fungsi hati ringan, kata dokter. Dan semua itu karena satu hal sederhana, tidak tahu bahwa kunyit meskipun baik untuk kesehatan, bukan berarti bisa sembarangan dikombinasikan. Bapak Darto adalah contohnya. Hari itu, saya pulang dari pusat kesehatan dengan banyak pikiran, namun juga dengan semangat baru. Saya ingin berbagi semua pelajaran ini dengan teman-teman lansia lainnya. Saya mulai membuat catatan harian tentang makanan yang saya konsumsi, gejala yang saya rasakan, dan apa yang membuat kondisi saya membaik. Saya bahkan diundang menjadi pembicara tamu kecil di pertemuan tetua posyandu di balai desa. Bukan bermaksud menyombongkan diri, tetapi karena saya tahu bahwa pengetahuan kecil ini dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Namun suatu hari, tubuh saya mulai memberikan sinyal aneh lagi. Saya pikir semuanya baik-baik saja. Namun 2 minggu kemudian, saya mulai merasakan perubahan kecil lagi. Telinga saya berdenging di malam hari. Kepalaku agak berat saat bangun tidur. Saya sesak napas setelah menaiki tangga. Saya tidak ingin panik, namun saya juga tidak ingin mengabaikannya. Dan disinilah kisah saya berlanjut. Karena ternyata meskipun saya sudah mengatur pola makan dan memahami bahaya kombinasi kunyit, ada satu hal yang belum terpikir oleh saya. Bagaimana jika tubuh saya benar-benar tidak cocok dengan kunyit? Melanjutkan kisah, kita sampai pada bagian akhir. Benarkah tidak semua orang cocok dengan kunyit? Berikut 5 kondisi medis yang perlu diwaspadai. Saya benar-benar mengira semuanya terkendali. Sejak saya memulai diet baru saya, memisahkan waktu saya mengonsumsi kunyit dengan waktu saya mengonsumsi tahu, tomat, dan bayam. Saya merasa lebih sehat daripada sebelumnya. Bahkan orang-orang di desa saya memanggil saya Tuan Darto si sehat. Namun terkadang orang-orang terlalu percaya diri. 2 minggu setelah pemeriksaan terakhir saya mulai merasakan beberapa gejala aneh. Pada malam hari, telinga saya berdenging. Kepala saya terasa ringan tetapi melayang, seolah-olah saya kekurangan oksigen. Dan ketika saya menaiki 5 anak tangga ke atap rumah, saya terengah-engah dan napas saya tidak teratur. Saya mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa itu hanya efek dari kelelahan. Namun tampaknya saya mengatakan yang sebaliknya. Sebagai seorang ayah, saya telah belajar untuk tidak pernah meremehkan sinyal-sinyal tubuh saya, sekecil apapun. Saya kembali menemui dokter. Kali ini bukan hanya dengan rasa khawatir, tetapi juga dengan pertanyaan besar. Dokter, apakah kunyit tidak cocok untuk tubuh saya? Padahal saya sudah menyesuaikan waktu dan mengombinasikan makanannya. Dokter itu menatap saya cukup lama, lalu mengangguk pelan. Itu hal yang jarang diketahui masyarakat. Pak, kunyit memang sangat baik untuk kesehatan. Tetapi tidak semua orang cocok untuk dikonsumsi secara rutin, terutama orang tua yang memiliki penyakit tertentu. Saya pun mengiyakan, dan kemudian saya mendengar pelajaran terpenting yang pernah saya peroleh tentang kunyit. 1. Orang dengan batu ginjal atau riwayat batu saluran kemih
Dokter menjelaskan bahwa kunyit mengandung oksalat, senyawa alami yang jika dikonsumsi dalam jumlah banyak dapat meningkatkan risiko terbentuknya kristal kalsium di ginjal. Pada orang sehat, hal ini tidak menjadi masalah. Namun bagi orang dengan riwayat batu ginjal, riwayat penyakit ginjal dalam keluarga, penurunan fungsi ginjal seiring bertambahnya usia, konsumsi kunyit setiap hari dapat memperparah batu ginjal, terutama jika disertai dengan asupan cairan yang rendah. Saya mengalami kesulitan menelan. Saya pernah merasakan nyeri di sisi kanan tubuh saya sebelumnya, dan diberitahu bahwa itu hanya cedera otot. Namun, bagaimana jika itu sebenarnya merupakan tanda awal batu ginjal? 2. Orang dengan gangguan pendarahan atau yang mengonsumsi pengencer darah. Kurkumin dalam kunyit adalah antikoagulan ringan, artinya kunyit dapat menghambat pembekuan darah. Bagi sebagian orang, kunyit bermanfaat mengurangi risiko pembekuan darah. Namun, bagi orang lanjut usia, mengonsumsi obat-obatan seperti aspirin, warfarin, atau clopidogrel, memiliki riwayat pendarahan, baru saja menjalani operasi, kunyit sebenarnya dapat meningkatkan risiko pendarahan internal. Jika Anda mengalami mimisan ringan atau gusi sering berdarah setelah mengonsumsi kunyit, itu bisa jadi efeknya. Jelas Dr. Lee. Saya ingat 2 minggu lalu ketika gusi saya berdarah saat saya menggosok gigi. Saya pikir itu karena menyikat gigi terlalu keras. 3. Orang dengan tukak lambung kronis atau refluks asam yang parah. Meskipun kunyit sering dianggap sebagai obat lambung, sebenarnya kunyit tidak cocok untuk semua obat lambung. Pada pasien dengan penyakit reflux gastroesophageal GERD, tukak lambung ulkus, gastritis kronis, kurkumin dapat merangsang produksi asam lambung berlebih, terutama jika dikonsumsi saat perut kosong. Gejala dapat muncul sebagai mulas, mual setelah makan, sendawa berlebihan, rasa pahit di tenggorokan. Dokter menyarankan bahwa dalam kondisi ini, kunyit harus dikonsumsi dalam bentuk kapsul atau tidak digunakan tanpa pengawasan medis. 4. Orang dengan penyakit hati atau enzim hati yang tidak stabil. Ironisnya, karena kunyit dikenal dapat melindungi hati, namun karena efek detoksifikasinya yang kuat, hati dapat menularkan penyakit jika kondisi hati sudah lemah. Pada orang dewasa yang lebih tua dengan gangguan fungsi hati, kunyit dapat mengaktifkan enzim hati, meningkatkan beban hormon metabolik, memperparah efek samping dari obat lain yang sedang dikonsumsi. Dokter saya menyarankan agar saya menguji SGOT dan SGPT saya 2 enzim yang menunjukkan fungsi hati. Jika kadarnya tinggi, lebih baik untuk sementara waktu menghentikan konsumsi kunyit, ungkapnya. 5. Lansia mengonsumsi lebih dari 2 obat yang umum. Pertanyaan terakhir membuat saya terdiam sejenak. Dokter menyebutkan istilah yang baru saja saya dengar, polifarmasi, kondisi di mana lansia mengonsumsi beberapa obat sekaligus. Obat untuk diabetes, tekanan darah tinggi, kolesterol, asam urat. Semua kondisi ini dapat berinteraksi secara diam-diam dengan kunyit. Kunyit dapat meningkatkan atau menghambat efek beberapa obat. Misalnya, dapat menurunkan gula darah terlalu banyak jika dikombinasikan dengan metformin, atau dapat meningkatkan efek obat tekanan darah, membuat Anda pusing saat berdiri. Jelasnya, Pak Darto membuat keputusan besar. Setelah mendengar semua itu, saya pulang dengan hati yang merenung. Selama ini, saya hanya memikirkan sehat atau tidak sehat, padahal yang lebih penting adalah cocok atau tidak cocok untuk tubuh saya. Saya tidak langsung berhenti mengonsumsi kunyit, namun saya tidak mulai mengonsumsinya setiap hari, cukup 2-3 kali seminggu, dan dalam jumlah sedikit. Saya juga mencatat reaksi tubuh saya setelahnya. Yang lebih penting, saya menyadari bahwa menjadi sehat bukan hanya tentang makanan, ini tentang mengenal diri sendiri, mendengarkan tubuh Anda. Jangan mengikuti tanpa memahami dasar-dasarnya. Kesimpulan warisan untuk lansia. Sekarang,
Saya menulis pengalaman saya di buku catatan kecil yang saya sebut catatan kunyit Pak Darto. Isinya bukan teori, bukan kutipan ilmiah, tetapi pengalaman hidup nyata tentang bagaimana niat baik dapat menjadi bumerang jika tidak disertai dengan pengetahuan. Saya membagikan catatan tersebut di masjid dalam kelompok kajian agama untuk lansia. Beberapa ibu menangis ketika membacanya. Mereka pikir kunyit selalu aman untuk siapapun. Namun hari itu, mereka belajar bahwa tidak ada yang benar-benar aman jika dikonsumsi tanpa pemahaman. Dan saya, Pak Darto, seorang pensiunan biasa, mungkin tidak memiliki gelar, tetapi sekarang saya memiliki kisah yang dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Pesan terakhir untuk Anda, para lansia, jika Anda ingin sehat, jangan hanya meniru, tetapi pahami tubuh Anda sendiri. Kunyit bisa menjadi sahabat Anda, atau bisa juga menjadi musuh diam-diam Anda. Semuanya tergantung pada bagaimana Anda menggunakannya dan kondisi tubuh Anda. Watibada.